warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Nugraha Ramadhanu dengan NPM 206486273. Jadi di sini saya akan memulai tutorial baru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instalasi dan juga konfigurasi DB Visualizer dan juga contoh untuk kayak apa perubahannya pada database Odoo dengan menggunakan modul point of sale. Oke. Jadi sebelumnya untuk persiapan tutorial ini teman-teman perlu melakukan instalasi terlebih dahulu untuk DB Visualizer melalui tab berikut. Nah, ini adalah linknya ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat pada halaman ini terdapat beberapa installer. Nah, jadi ada juga untuk kayak konfigurasi kalau misalkan teman-teman memakai Mac OS atau Linux dan Windows ya. Jadi di sini saya menggunakan Windows, dan di Windows ini juga terdapat beberapa installer. Yang pertama adalah setup with Java, yang kedua adalah setup with Java, ada juga zip with Java dan juga setup with Java. Nah, jadi di sini untuk kita bisa melihat requirement saya. Jadi untuk requirement semuanya itu adalah Java 17. Jadi kebetulan di laptop saya tidak ada Java 17 ya, saya menggunakan Java version lain. Jadi di sini saya akan melakukan download installer untuk yang setup with Java. Jadi teman-teman bisa langsung mengklik tombol download saja di sini. Nanti akan terdownload installernya. Kebetulan saya sudah menginstal ya untuk installernya di sini. Bisa lihat ya dbvis underscore Windows bla 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 seperti itu. Jadi untuk melakukan instalasi bisa langsung diklik saja. Oh ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya untuk DB Visualizer-nya. Oh ya, di sini juga untuk persiapan jangan lupa untuk mengaktifasi modul point of sale. Jadi di sini kita akan menganalisis kayak perubahan pada DB Visualizer itu berdasarkan modul point of sale. Jadi DB Visualizer itu adalah database tool yang digunakan untuk melakukan pengembangan, analitik, maintenance, dan berbagai hal lainnya pada berbagai jenis database, misalnya MySQL, PostgreSQL, MariaDB, dan lain-lain. Dan juga DB Visualizer ini juga bisa menggunakan bahasa SQL ataupun NoSQL. Jadi aplikasi ini akan memvisualisasikan database yang hendak kita analisis dengan berbagai cara, dan juga terdapat banyak tools untuk membantu pengguna melakukan analisis seperti itu. Oke, jadi kita bisa langsung saja untuk melakukan instalasi. Pertama kita langsung klik saja, klik 2 kali ini installernya. Jadi kita tunggu ya, ini ada wizardnya. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi sekarang untuk wizardnya sudah selesai untuk proses yang tadi sebelumnya. Jadi kita langsung bisa pencet next saja di sini. Nah, jadi di sini ada untuk path di mana teman-teman bisa menginstal DB Visualizer. Jadi untuk defaultnya adalah di sini, namun saya akan memindahkannya dengan mengklik browse, dan saya akan menginstalnya di disk D di folder DB Visualizer seperti itu. Oke, jadi sudah berubah ya. Jadi untuk ukuran DB Visualizer itu 331 MB, lumayan besar sebenarnya. Jadi pastikan teman-teman mempunyai space yang cukup. Jadi di sini saya akan memencet next. Nah, di sini saya juga akan men-checklist untuk create a start menu folder. Kita pencet next. Ini langsung default saja, kita pencet next lagi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengklik untuk create desktop icon. Jadi kalau misalkan sudah terinstall, DB Visualizer-nya akan muncul di desktop dan quick launch. Jadi saya tidak akan checklist ini karena saya biasanya untuk menggunakan aplikasi akan melalui dari start menu di sini. Jadi saya akan pencet next saja. Oke, jadi sekarang melakukan lagi proses installingnya. Jadi kita bisa menunggu sebentar ya. Oke, jadi proses instalasi sudah selesai. Jadi teman-teman kalau ingin hendak langsung membuka DB Visualizer bisa langsung dicek saja. Dan sini saya akan checklist sana, saya akan langsung membukanya seperti itu. Oke, kita finish. Oke, sekarang DB Visualizer sedang dibuka. Oke teman-teman, jadi sini sudah terbuka ya untuk DB Visualizer-nya. Jadi di sini merupakan tampilan utamanya, interface-nya. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat beberapa option. Ini mungkin yang menjadi
Bagian utamanya ada kayak beberapa opsi di sini untuk membuat database connection, install demo database dan sampelnya, terus juga kita bisa melakukan kustomisasi, ada getting started atau help center, dan juga untuk evaluate seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa apa? Kalau misalkan kita hendak mencari database Odoo, kemudian kita akan analisisnya. Jadi pertama kita bisa langsung create connection. Nah, kita cari ya di sini Postgre karena Odoo menggunakan PostgreSQL. Jadi kita klik saja. Oke, kita tunggu sebentar, sedang loading ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini ya kita sudah masuk untuk option untuk database connection-nya PostgreSQL. Nah, untuk setting-setting seperti connection dan database ini bisa di defaultkan saja ya. Nah, untuk database user ID dan database password kita bisa mendapatkannya dari folders ini. Jadi Anda perlu menavigasi ke path atau folder di mana atau direktori di mana Anda menginstal Odoo. Jadi saya menginstal Odoo pada di sini ya, folder Odoo. Nah, kemudian di dalam folder Odoo-nya masuk ke folder server. Nah, kemudian Anda perlu mencari file Odoo dengan jenis file itu conf atau config seperti itu. Jadi kita bisa buka aja. Saya langsung menggunakan Notepad untuk defaultnya ya. Nah, jadi di sini pada DB Visualizer yang diminta adalah database user ID dan juga database password. Nah, kemudian bisa kita cari ya. Nah, di sini untuk data DB usernya di sini ya, dan untuk passwordnya ada di sini. Jadi kita bisa langsung copy paste saja. Ini untuk DB usernya adalah OpenPG. Kemudian untuk passwordnya adalah OpenPG PWD seperti itu. Oke, langsung tutup. Oke. Jadi setelah dimasukkan kita bisa langsung ping server untuk mengetes apakah database terconnect ya. Nah, jadi di sini ada pop-up-nya. Setelah saya men-set ping itu adalah successfully verified that the specified server port is accessible. Jadi berhasil ya, database-nya diakses. Oke, setelah itu kita bisa langsung pencet connect untuk menyambungkan ke database-nya. Oh ya, di sini saya akan menghapus ini saja. Disconnect all saja ya mungkin. Jadi dari koneksi-koneksi ini teman-teman juga bisa melakukan disconnect ya untuk connection yang sudah dibuat. Saya akan mencoba disconnect ini. Akan saya coba disconnect. Oke. Nah, jadi tadi saya sempat memencet disconnect all ya. Jadi di sini terdapat tulisan reconnect, disconnect juga ping server. Jadi untuk melakukan koneksi ulang kita bisa memencet reconnect. Namun saya ingin hendak menghapus ini terlebih dahulu. Oke, saya sudah berhasil meremove-nya. Jadi di sini ada PostgreSQL-nya ya. Saya akan memencet reconnect. Sebelumnya saya akan memping server untuk mengecek apakah bisa terakses dan ini berhasil ya, sudah sukses ya. Jadi kita akan melakukan reconnect. Oke, setelah memencet reconnect, di sini terdapat dua folder databases dan juga DBA views. Nah, untuk melihat table-table dari database Odoo, kita bisa langsung membuka saja untuk databasesnya. Nah, di sini pada Odoo saya menggunakan database tugas 9 ERP karena tugas ini merupakan tugas 9 ya. Jadi kita perlu mencari database-nya. Nah, di sini ya ada tugas 9 strip ERP. Kemudian kita bisa buka lagi di sini. Kemudian di sini ada schemas dan juga foreign server. Kita bisa buka skemanya karena di sini merupakan kayak skema database dari database tugas 9 ERP. Nah, kemudian kita buka public. Nah, di sini kita bisa melihat ya berbagai opsi juga. Ada tables, foreign tables, views, materialized views, indexes, dan lain-lain. Ini merupakan komponen-komponen dari database. Nah, jadi karena di sini kita hendak melihat data pada database Odoo, jadi kita bisa langsung buka table saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya berbagai table dari berbagai modul di Odoo. Seperti misalkan yang ada account, ada table account, ini banyak sekali ya untuk opsinya. Kemudian ada juga untuk gamification, ada mailing. Ini sesuai dengan modul yang ada pada Odoo ya, seperti itu. Jadi misalkan kita sudah menginstal modul sales atau invoicing atau CRM itu nanti pada Odoo, pada database ini akan muncul table-nya seperti itu. Nah, karena sesuai skenario, sesuai dengan apa yang saya bilang sebelumnya, di sini kita akan melihat untuk data pada modul point of sale. Jadi di sini saya sudah menginstal ya modul point of sale-nya. Sebentar.
Nah, di sini udah terinstall. Jadi teman-teman apabila belum menginstal atau mengaktifasi modul ini, tolong diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan masuk ke modul point of sale. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada new session. Jadi saya akan memberikan contoh perubahan pada DB Visualizer berdasarkan di sini ya, new session, shop session di sini. Oke, jadi kita mungkin bisa buka pada DB Visualizer-nya, kita cari ya untuk post, terus kemudian untuk session. Nah, jadi di sini ada ya post session. Jadi ini post session ini akan menyimpan data untuk setiap session yang kita buat pada modul point of sale di sini. Jadi mungkin kita bisa buka saja, kita post session, kita buka di open in new tab. Nah, jadi muncul di sini ya. Jadi di sini ada muncul di tab ini ada beberapa option juga, ada columns, data, row, kan dan lain-lain. Nah, jadi ini kita bisa melihat primary key dari table ini, terus bisa melihat kolom dari tabel ini, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ingin kita analisis itu adalah untuk datanya. Kita hendak melihat apakah ada session yang sudah dibuat. Nah, jadi di sini terdapat sebuah session ya. Ini sebuah session yang sudah saya buat. Kita bisa lihat juga kalau misalkan di sini ada last closing date, ada last closing cash, yang berarti emang sudah ada session yang pernah dibuat. Mungkin kita bisa lihat spesifikasinya lagi di sini ya. Kita bisa melihat klik titik 3 ini, kemudian memencet sessions. Nah, jadi di sini ada ya ada session pertama ini dan statusnya itu closed and posted. Di sini session ID-nya post/00001. Nah, kita mungkin bisa kembali ke sini. Jadi saya hendak melihat perubahan apakah terdapat session baru apabila kita membuka uh, session baru di Udu seperti itu. Jadi mungkin kita bisa melakukannya saja. Kita klik new session. Oke, sekarang kita tunggu untuk loading sebentar. Nah, jadi kita sudah masuk session ya, seperti ini. Nah, mungkin saya akan melakukan kayak beberapa hal di sini. Mungkin kayak saya ingin menambahkan membeli customized desk, large cabinet, dan lain-lain. Saya akan memilih ini secara random saja. Kemudian saya akan melakukan payment. Kemudian bank, validate. Oke. Email receipt. Terus ini order lagi. Seperti itu. Oke, ini ordernya ini saya akan melakukan. Oke, mungkin akan saya biarkan sampai sini saja. Nah, karena saya sudah membuka session baru, mungkin kita bisa lihat ya di sini. Nah, di sini tuh memang tidak muncul karena kita belum refresh, jadi kita perlu merefresh terlebih dahulu. Kita bisa menekan tombol di sini ya, reload database objects. Kemudian kita klik, oke. Dan di sini kita perlu membuka prosesnya lagi. Jadi di sini saya akan melakukan ini open in new tab lagi. Kemudian akan masuk ke bagian data. Nah, dapat kita lihat ya di sini terdapat session kedua atau data kedua ya. Berbeda dengan yang sebelumnya ini hanya cuma satu. Nah, di sini ada dua. Berarti yang ID 2 ini merupakan session yang baru saja saya buat. Nah, di sini untuk kolom-kolomnya value-value-nya memang ada yang kosong karena memang tidak semua value dari kolom itu sudah saya isi ya. Kalau misalkan kita lihat perbedaannya di sini misalkan seperti yang salah satunya ini adalah untuk state-nya, close dan open. Jadi yang close itu merupakan session sebelumnya yang sudah saya buat sebelum saya membuat tutorial video ini dan saya sudah meng-close sessionnya. Sedangkan untuk session yang ini yang baru saya buat ini karena kita masih di dalam sessionnya ini jadi statusnya masih state-nya masih open seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk kayak date dan juga waktunya seperti itu. Jadi mungkin kita akan mencoba untuk meng-close state-nya. Jadi akan saya close di sini. Langsung close session saja. Oke, kita kembali ke halaman ini. Nah, kemudian kita mungkin akan coba mengecek perubahan untuk di kolom state-nya. Jadi saya akan memencet reload. Oke, jadi saya akan membuka di tab baru lagi untuk ini ya. Kemudian ke data. Nah, kemudian sama ya, ini masih ada dua karena tidak membuat session baru. Nah, dapat kita lihat untuk state-nya ini, state untuk yang session kedua itu berubah menjadi closed. Nah, jadi sudah menandakan ya, apapun yang kita lakukan pada Udu, di modul apapun itu nanti akan, misalkan kita menambahkan
produk atau pada modul inventory kita membuat web, atau melakukan misalkan di modul purchase kita membuat request for quotation. Nah, nanti itu akan tersimpan pada database dan kita bisa melakukan analisis ini melalui table di DB Visualizer seperti itu. Jadi mungkin tutorial ini sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.